Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ananda Fernaldi dan teman saya, Salman Arif Al-Ghifari. dan satu lagi anggota kita yang tidak bisa hadir yang bernama Stephen Panghiutan Tua Panjaitan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas besar kita, yaitu filtering audio, tugas besar pengolahan sinyal. Oke. Oke, di sini kita masuk ke codingan filtering audio kita. Boleh duluan Salman. Jadi codingan ini tuh bertujuan untuk mengurangi noise pada rekaman suara dengan menggunakan filter digital. Analisis ini dilakukan pada domain waktu, domain frekuensi, serta menggunakan spektrogram dan evaluasi subjektif melalui pendengaran audio. Masuk ke pertama seperti biasa, di sini kita mengimport library dulu. Pada bagian ini kita mengimpor library yang digunakan. Nanti digunakan untuk matematika sinyal, matplotlib untuk visualisasi grafik, soundfile untuk membaca dan menyimpan file audio, SciPy untuk desain filter digital dan analisis spektrogram, serta IPython audio untuk memutar suara langsung di Google Colab. Terus masuk yang pertama, load audio. Sinyal audio dimuat dari file berformat WAV variabel audio berisi data amplitudo sinyal, sedangkan fs adalah sampling rate dalam satuan hertz. Jadi sebelum codingan ini di-run, jadi kita udah naruh dulu file suaranya buat nanti kita run. Terus lanjut ke yang 2, stereo ke mono. Nah, jika audio memiliki 2 channel atau stereo, maka nanti sinyalnya itu diubah menjadi mono dengan mengambil satu channel saja agar proses analisis lebih sederhana. Terus yang play audio asli, yang buat play audio asli ini tuh diputar ketika nanti untuk mengetahui kualitas awal sinyal sebelum dilakukan proses filtering. Lanjut ke FFT. Boleh, Farel. Oke, selanjutnya kita ke Python itu plt.plot audio. Itu grafik apa? Grafik ini menunjukkan sinyal audio dalam domain waktu di mana ini untuk menunjukkan grafik sinyal yang tertera di bawah nanti. Selanjutnya itu FFT domain frekuensinya. FFT.sinyal itu transformasi Fourier atau FFT digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi sehingga kita dapat melihat komponen frekuensi yang terkandung dalam sinyal audio. Selanjutnya itu ada frekuensi. Baris ini digunakan untuk menentukan sumbu frekuensi berdasarkan jumlah sampel dan sampling rate. Oke, selanjutnya ada desain filter digital depth buffer low pass. Ini filter yang kita gunakan itu adalah filter low pass Butterworth. Filter ini dipilih karena memiliki respon frekuensi yang halus tanpa ripple. Oke, habis itu kita cut off kita tentuin frekuensinya itu sebesar 3000 Hz. Selanjutnya proses filtering. Audio filter rate itu bagian ini nih kita lewatkan ke dalam sistem filter digital. Proses ini bertujuan untuk meredam komponen frekuensi tinggi yang umumnya merupakan noise. Oke, selanjutnya itu memutar hasil audio. Itu untuk Untuk display audio yang lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Yang selanjutnya ada FFT setelah di filtering. FFT setelah di filtering ini menunjukkan bahwa amplitudo pada frekuensi tinggi mengalami penurunan, menandakan bahwa filter bekerja dengan baik. Coba lihat dulu di bawah FFT setelah di filtering. Belum di-run. Nanti Oke, coba boleh di-run dulu. Oke, tunggu sebentar ya Pak. Oke, ini hasil dari codingan kita. Ini frekuensi sinyal audio yang asli. Ini FFT sinyal setelah difilter. Coba lihat dulu. Ini FFT ya, filter.
Nah, ini setelah di filtering itu noise yang frekuensinya tinggi itu di filter. Oke, yang terakhir itu ada spektrogram. Spektrogram ini digunakan untuk melihat distribusi frekuensi terhadap waktu. Warna yang lebih terang menunjukkan energi sinyal yang lebih besar. Coba lihat spektrogramnya. Nih, warna yang lebih terang itu menunjukkan sinyal yang lebih besar. Seperti itu. Setelah difilter itu Oke. Setelah spektrogram kita menyimpan audio yang telah difilter tadi noise-nya. Oke. Mungkin sekarang tadi kan udah di-run sama Parel. Jadi di sini audio yang kita pakai itu seperti yang tadi di awal suara .wave. Ini ada kita bernyanyi dengan menggunakan gitar tetapi dekat dengan kipas. Jadi kipasnya itu sumber noise. Ini audio aslinya. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku bawa. Ini suara audio setelah melewati proses filtering. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku bawa. Oke, di sini saya akan menjelaskan output yang keluar yang berupa grafik. Yang pertama ini ada grafik dari sinyal audio asli yang domain waktu. Jadi grafik ini tuh menunjukkan sinyal audio asli dalam domain waktu. Sumbu horizontal merepresentasikan indeks sampel, sedangkan sumbu vertikalnya tuh menunjukkan si amplitudo sinyal. Bentuk gelombang masih relatif teratur dan merepresentasikan informasi suara sebelum diproses. Yang kedua tuh ada grafik sinyal audio dengan noise. Sinyal audio dengan noise. Ini. Bukan. Sinyal bukan. Grafik FFT aja. Oke, grafik FFT. Kalau- Saya lanjutkan grafik FFT sinyal audio asli. Itu untuk grafik yang kedua. Di grafik ini itu menunjukkan hasil transformasi Fourier dan sinyal audio asli. Sumbu horizontal menunjukkan frekuensi dalam hertz. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan magnitudo. Terlihat bahwa energi sinyal terkonsentrasi pada frekuensi yang rendah. Oke. Terus mungkin ada grafik sinyal yang setelah filter. Nah, grafik yang ini tuh menunjukkan bahwa sinyal audio setelah melalui proses filtering menggunakan low pass filter. Secara visual tuh sinyal tampak lebih halus dibandingkan sinyal yang tadi di awal. Jadi menandakan bahwa komponen noise tadi tuh sudah berkurang. Oke, selanjutnya ada grafik FFT sinyal setelah di filtering. Nah, di grafik ini itu menunjukkan bahwa energi pada frekuensi tinggi mengalami penurunan yang signifikan, sementara frekuensi rendah tetap dipertahankan. Hal ini membuktikan bahwa filter bekerja sesuai dengan tujuan perancangannya. Terus buat yang terakhir di sini ada spektrogram sinyal audio. Di sini ada yang sinyal audio asli, jadi sebelum melalui proses filtering. Nah, ini tuh menunjukkan distribusi frekuensi terhadap waktu pada sinyal audio yang sebelum filtering. Warna terang tuh menunjukkan energi yang besar. Terlihat bahwa energi tersebar hingga frekuensi tinggi yang merupakan indikasi bahwa telah adanya noise atau terjadinya noise. Nah, ini selanjutnya spektrogram setelah di filtering. Pada spektrogram setelah di filtering ini terlihat bahwa energi pada frekuensi tinggi itu berkurang. Secara signifikan energi sinyal menjadi lebih terfokus pada frekuensi rendah yang merupakan karakteristik suara manusia. Seperti itu, Pak. Nah, jadi kesimpulan secara keseluruhan itu berdasarkan grafik domain waktu yang didapat seperti domain waktu, FFT, dan spektrogram dapat disimpulkan bahwa filter digital low pass Butterworth ini efektif
dalam meredam noise frekuensi tinggi tanpa menghilangkan informasi utama dari si sinyal audio tersebut. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Salman Alif Al-Ghifari. Saya Nanda Farel Rinaldi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya.